hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar kegiatan pemerintah Kota Gorontalo yang terjadi sepekan terakhir. Dan telah kami rangkum dalam Kilas Sepekan bersama saya Ajeng Mawada. Netizen pemerintah Kota Gorontalo telah menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2020 tentang tatanan kehidupan normal baru. Penerapan tatanan kehidupan normal baru menurut Wali Kota Gorontalo Marten Taha tidak hanya diterapkan pada masyarakat kelurahan saja, tetapi juga di tempat-tempat ibadah, sarana olahraga, serta pasar tradisional dan modern. Setelah diterbitkannya payung hukum tentang tatanan kehidupan normal baru, Wali Kota Gorontalo akan membentuk tim sosialisasi, edukasi, dan monitoring hingga infrastruktur pada fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Wali Kota Marten Taha berharap payung hukum ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat dan dilakukan monitoring serta evaluasi. Pertama, kami sudah menyiapkan payung hukum, aturan-aturan apa yang harus diikuti oleh masyarakat berupa perwak. Kemudian yang kedua ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD sesuai dengan bidang dan sektornya, misalnya di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern, kemudian di tempat-tempat ibadah, kemudian juga di tempat-tempat olahraga, pariwisata dan lain sebagainya. Masing-masing akan ditindaklanjuti oleh OPD-nya membuat surat edaran apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika dia misalnya membuka toko, baik penjual maupun pembeli ada yang harus ditaati. Itu ya. Kemudian yang ketiga, kita membentuk tim sosialisasi, edukasi dan monitoring. Sebab dengan adanya aturan itu kita harus monitor apakah benar-benar diikuti dan ditaati oleh masyarakat ini atau tidak. Kemudian kita menyiapkan infrastruktur bagi tempat-tempat fasilitas umum, fasilitas sosial, dan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kita siapkan sarana prasarana dan fasilitas, misalnya tempat cuci tangan, tong-tong air yang memadai yang kita sudah sebarkan ke berbagai tempat di masjid, di pasar dan sebagainya. Artinya fasilitas umum dan fasilitas sosial. Netizen pada Kamis 25 Juni, Wali Kota Gorontalo Marten Taha meninjau Kelurahan Tangguh yang telah dibentuk oleh pemerintah Kota Gorontalo. 5 kelurahan tangguh dibentuk sebagai upaya menyosialisasikan langkah tatanan kehidupan normal baru atau TKNB. Wali Kota Marten Taha berharap dengan adanya kelurahan tangguh ini, masyarakat tetap produktif dan terbebas dari COVID-19. Jangan banyak keluar. Ada 5 kelurahan yang menjadi kelurahan perdana menerapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2020 tentang tatanan kehidupan normal baru atau TKNB. Kelima kelurahan tersebut adalah Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat, dan Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulondalangi. Kita membentuk kawasan-kawasan yang kita sebut dengan kelurahan tangguh. Artinya mereka menerapkan benar-benar protokol kesehatan dengan sangat ketat, dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, dan masyarakat harus disiplin. Nah, oleh karena itu kelurahan-kelurahan itu harus menyiapkan segala macam infrastruktur, misalnya mulai dari spanduk-spanduk maupun stiker-stiker, baliho-baliho yang memberikan informasi-informasi penting kepada masyarakat agar masyarakat tahu apa yang dia lakukan supaya dia bisa produktif tapi bebas dari COVID. Yang kedua, masyarakat karena diwajibkan harus cuci tangan, maka setiap rumah harus disiapkan sarana dan fasilitas untuk cuci tangan, baik untuk penghuni rumah itu maupun orang yang datang di rumah itu. Kita lihat ada banyak. Kemudian dalam setiap aktivitas harus menjaga jarak. Misalnya dalam pelayanan di kelurahan harus diatur jaraknya. Tempat duduk yang diatur di dalam pelayanan itu hanya bisa secara bergilir kita atur dan dipisahkan antara satu sama lainnya. Dan antara pelayan dengan yang dilayani itu juga harus terpisah. Nah, ini yang kita lakukan sehingga masyarakat kalau sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, mereka akan mudah beradaptasi dan sudah menjadi suatu kebiasaan, masih menjadi suatu
maka akan menjadi suatu keseharian dan sudah menjadi budaya nanti. Nah, itu yang kita namakan kelurahan tangguh. Jadi setiap kecamatan kita lihat prototipenya dulu. Kalau sudah satu kelurahan di satu kecamatan sudah sesuai standar, maka kita minta semua kelurahan untuk mengikuti kelurahan yang ada di kecamatannya. Netizen hingga Rabu 25 Juni 2020, masyarakat Kota Gorontalo yang terpapar COVID-19 semakin menurun. Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan tingkat kesembuhan makin tinggi dan tingkat penularan semakin rendah. Wali Kota Marten Taha berharap Kota Gorontalo akan segera terbebas dari virus corona ini. Geliat pemerintah Kota Gorontalo untuk menekan angka penderita yang terpapar COVID-19 di Kota Gorontalo semakin menunjukkan hasil yang signifikan. Menurut Marten Taha, tingginya kesadaran masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan sebagaimana anjuran pemerintah mulai menampakkan hasil. Hal ini terlihat dari mulai berkurangnya angka penderita yang terpapar di Kota Gorontalo. Menurut Marten Taha, anjuran menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan memperkuat imun tubuh adalah hal paling ampuh untuk menangkal COVID-19. Kalau penyebaran COVID sekarang ini sudah mulai melandai dia punya ini, karena kemarin ada 6, kemudian 4, kemudian 3, insya Allah yang dalam waktu dekat ini sudah tidak ada, dan tingkat penyembuhan sudah sangat tinggi. Karena sekarang dari 40 kemarin, 42, ya kita tinggal sekarang ini ada 6 yang kita rawat di Mes Haji, isolasi di Mes Haji, dan ada 8 yang di rumah sakit. Sehingga dengan adanya ini hari lagi kita mau tunggu lagi swab yang 6 orang itu, kalau negatif lagi mereka akan keluar lagi hari ini. Jadi tingkat kesembuhan makin tinggi dan tingkat penularan makin rendah. Tapi bukan berarti sudah bebas kita. Nah, itulah yang kita namakan manusia tetap produktif, tapi dia harus bebas dari COVID. Artinya apa? Masyarakat harus disiplin, taat, patuh terhadap protokol kesehatan. Itu kuncinya. Netizen, itulah rangkaian Kilas Sepekan Kominfo TV. Jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan dan imbauan pemerintah. Saya Jeng Mawadah pamit undur diri, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.